Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan luqathah ataupun barang temuan, dan ini masih ke proses ataupun ke tahap pengembalian yang menjadi kewajiban pihak yang menemukan ataupun si wajid. Nah, di sini disebutkan terkait dengan talibuha, orang yang mengklaim bahwa dia adalah pemilik. Jadi berarti kan kita dapat barang tuh, ada barang hilang kemudian kita temukan, lalu ada yang klaim barang ini dengan mengatakan, "Pak, itu barang saya. Kemarin katanya Bapak menemukan dan itu adalah saya yang punya," gitu kan. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, talibuha, yang dimaksud dengan talib di situ adalah ai man talaba hadhihi al-luqathah. Jadi orang yang talaba si luqathah ini, si barang temuan, dia mencari mana barang saya yang hilang. Kemudian di sini disebutkan famata jaa talibuha. Jadi kapanpun si pihak yang merasa kehilangan itu datang ataupun dia mencari. Di sini bentuknya umum. Jadi umumuhu yashmulu idza jaa qoblal hauli au ba'dal haul. Jadi kapanpun dia datang, karena penyebutannya kan tidak ada batasan apakah sebelum haul atau setelah haul. Haul di sini berarti genap 1 tahun. Fungsinya kalau setelah haul, penemunya itu bisa klaim jadi milik dia. Nah, kita anggap di sini dia belum haul, masih dalam rentang penawaran atau dalam rentang pengumuman, di mana kalau ada yang datang dan minta, kita akan berikan. Wa qauluhu, kemudian di sini dikatakan orang yang datang tadi fa wasafaha, dia menyebutkan tuh speknya, kriterianya, ai zakara sifatiha, dia bisa menyebutkan spek barang tadi. Yang hilang misalkan HP, baik HP-nya merek apa, kemudian tahun berapa, bahkan mungkin dia masih punya kotaknya gitu ya. Jadi karena dia punya kotaknya, di kotak itu biasa ada nomor registrasinya, ada emailnya, ada deskripsi detail dari produk itu. Oh, memorinya sekian giga, jenis layarnya apa, kemudian fitur-fitur yang ada pada HP tersebut, kamera berapa megapiksel, itu dia sebutkan secara detail. Wa kana madzakarahu, dan apa yang dia sebutkan itu benar-benar cocok, benar-benar pas dengan al-waqi, kenyataannya. Jadi barang yang kita pegang persis seperti yang disebutkan, dari warnanya, kemudian dari tipenya, dari mungkin tahunnya. Apalagi kalau elektronik kan, kalau barang elektronik itu kita bisa lihat di bagian apa sih namanya, about ya, about this device gitu kan, tentang device ini nanti ada semua di situ informasinya, kita tinggal cocokkan saja. Atau kalau di kendaraan ya, kendaraan mungkin, tapi kalau kendaraan kayaknya jarang juga ya kececer, ya mungkin ada, cuman kayak benda-benda besar gitu hilang gitu kan, sampai orang bisa kelupaan motornya, mobilnya apalagi, tuh mungkin kasus yang agak langka ya. Wa qauluhu lazima, kemudian di sini dikatakan lazima, wajib, lazim, harus. Ay yalzamu alwajidu, si wajid
pihak yang menemukan, dia punya kewajiban ataupun keharusan lazim bagi dia untuk apa? Daf'uha ilaihi, menyerahkan barang itu kepada si orang tadi. Berikan kepadanya. Kepada siapa? Ai ila al-wasif, ke orang yang menjelaskan ataupun yang bisa menyebutkan spek barang yang hilang itu. Kasih sama dia. Kenapa? Li'anna hazihi aluqatata la yadda'ihi ahadun. Karena tidak ada yang nagih ya, ataupun tidak ada yang klaim sebelum-sebelumnya. Mungkin sebelumnya ada yang mengklaim, Pak, kebetulan HP saya hilang, Pak, atau jam tangan saya hilang. Oke, coba kamu sebutkan spek yang hilang itu yang seperti apa yang punya kamu. Begini. Oh, mohon maaf, ternyata yang saya temukan bukan punya kamu karena speknya berbeda dengan yang kamu sebutkan. Ya sudah, dia nggak bisa ngambil kan, karena beda tuh speknya. Adapun yang sekarang datang persis cocok, nggak ada meleset. Kalaupun ada meleset, ya meleset dikit lah. Mungkin intinya kadang ada kan yang kayak misalkan meleset dikit itu contohnya apa? Kayak orang kehilangan dompet nih. Kadang kita sendiri nggak ingat persis tuh di dalam dompet kita isi uangnya waktu itu berapa gitu. Mungkin kalau kira-kira kita ingat, misalnya nih dompet saya isinya nggak pernah lebih deh dari 5 juta misalkan. Ya isi dompet paling 1 atau 2 juta duit cashnya itu, nggak pernah lebih. Adapun lebih itu kayaknya bakal susah dilipat juga. Dan kita bisa menyebutkan secara global. Di dalam itu ada kartu ATM. Dan kan gak mungkin semua bank kita sebutkan. Misalkan saya menggunakan ATM bank A, B, C. Dan itu beneran ada. Bahkan dia bisa bilang untuk bank C ini ada 2 kartu ATM-nya. Karena saya punya 2 nomor dan dua-duanya aktif ATM-nya. Selain kartu ATM apalagi misalkan ada kartu keanggotaan, ada KTP itu kan. Nah KTP mungkin kita gak hafal tuh secara NIK-nya. Berapa NIK-nya di KTP kamu? Tidak hafal juga, tapi saya bisa lihat kakaknya misalkan dicocokkan, itu bisa. Jadi kadang ada hal-hal yang memang enggak sampai presisi 100% ya, detail-detail itu enggak. Yang penting nanti kita bisa konfirmasikan dan yakin gitu loh bahwa emang ini orang yang punya. Li'anna hadhihi luqatata la yadda'iha ahadun hatta alladhi hiya fi yadihi la yadda'iha. Jadi bahkan tadi yang si penemu itu dia kan tidak bisa klaim ini. Gimana caranya Anda mau klaim itu punya Anda? Hanya dengan dalih kan saya menemukan. Enggak, jadi kita menemukan sesuatu itu tidak mengubah kepemilikan. Jadi aktivitas kita menemukan itu belum tentu kita jadi pemilik. Kecuali benda itu memang sesuatu yang bebas di alam. Oke, bisa kita miliki. Contoh misalkan nih kita mancing. Oke, mancing di alam ya, di alam itu artinya mungkin di sungai atau di laut atau di di danau yang memang itu publik gitu loh. Bisa ketika kita dapat ikan, saya menemukan ikan. Oke, itu jadi milik kita. Tapi kalau di kolam orang yang kita nggak punya izin untuk ngambil, ya nggak bisa dengan mengatakan saya mancing dapat, berarti punya saya. Sebentar, nih kolam bukan punya kamu. Sehingga di sini kalau dia bilang tadi bisa nggak saya klaim jadi punya saya, ya nggak bisa. Karena aktivitas kamu menemukan itu tidak mengubah kepemilikan. Kemudian di sini dikatakan lazima daf'uha ilaihi, maka wajib diserahkan atau lazim diserahkan. Kemudian di sini dikatakan zahiru kalamihi annahu yalzamu ad-daf'u ilaihi fauran. Dan di sini secara zahir dikatakan dia perlu menyerahkan itu fauran, segera. Datang orangnya, bisa sebutkan ya sudah Pak, ini saya kasih gitu kan. Wa huwa kadzalik, dan memang demikianlah yang semestinya dia lakukan. Illa iza qala, kecuali dia bilang abqiha indaka wasarji. Jadi defaultnya tadi ketika si B datang ke A, dia bilang, A katanya kamu nemuin barang ya, begini-begini speknya. Iya. Maka si A ini kewajiban dia berikan tuh, ini B barangnya, cocok ya, punya kamu benar ya, oke, silahkan bawa. Nah itu defaultnya begitu tuh, fauran, kasih.
Kecuali katanya si B emang bilang ke A, tolong dong bendanya dipegangin dulu, ya kan, disimpan di kamu dulu bentar atau beberapa waktu karena saya mau pergi, saya ada urusan, saya mau safar, ini belum bisa saya bawa. Jadi ini ceritanya saya nitip ya, gitu kata si yang punya. Makanya dikatakan abkiha indak wa sa'arji fa tabqa indahu amanatan. Berarti sekarang status barang ini bertahan di tempatnya si pihak yang menemukan itu sebagai titipan, sebagai amanah. Wa zahiru kalamihi annahu yalzamu ad-daf'u ilaihi biduni bayyinatin wala istihlafin. Nah, kalau secara zahir dari perkataannya penulis tadi gitu kan, ini si A atau pihak yang menemukan kewajiban dia memberikan, menyerahkan tanpa adanya bayinah. Bayinah apa? Bukti. Tanpa adanya bukti, tanpa adanya sumpah ini dan itu. Bima'na annal wajida la yaqulu lil mudda'i innaha lahu hati bayinah. Jadi gak bisa si A ini kemudian mengatakan kepada B, mana buktinya kalau ini punya kamu? Gak usah dituntut si B tadi menyebutkan mendatangkan bukti. Kenapa? Karena ketika si B bisa menyebutkan spek dari barang, itu bukti kalau dia emang pemilik. Ya walaupun emang ada kemungkinan lain ya, nanti kita lihat. Tapi defaultnya ketika saya bisa menyebutkan detail barang yang hilang, laptop, bahkan saya belum lihat gitu ya. Karena kan si A ketika mengumumkan dia tidak mempublikasi detail. Intinya dia sebut saja saya punya laptop atau saya mendapatkan laptop di sekitaran ini. Yang merasa kehilangan bisa konfirmasi. Saya nggak lihat, saya nggak tahu bahkan laptopnya, tapi saya konfirmasi apakah benar laptop yang kamu temukan speknya ini. Dari 10 deskripsi yang saya sebutkan benar semua. Ini kan sebenarnya sudah cukup menjadi bukti kalau saya yang punya. Nah, jadi nggak perlu lagi si pihak yang menemukan bilang mana buktinya mana gitu kan. Wadzalika li'annahu la munazi lahu, karena tidak ada yang sedang rebutan dengan saya, kita nggak lagi posisi sengketa, bukan sedang perkara gugat ini. Aila munazi lil wasifi laha, tidak ada yang sedang memperebutkan ini ataupun yang menggugat. Wa kadzalika aidan la yalzamuhu al yamin, dan si B itu tidak ada keharusan untuk bersumpah. Jadi si A bilang, B pokoknya kamu harus sumpah dulu kalau ini punya kamu. Enggak, saya enggak mau sumpah. Saya sebutkan bahwa barangnya speknya begini dan itu punya saya, selesai. Kalau kamu enggak mau ngasih dan saya diharuskan sumpah, saya enggak mau sumpah. Tapi itu emang barang saya. Jadi detailnya saya bisa sebutkan. Nah ini A harus paham gitu. Jadi jangan sampai nanti malah terjadi keributan baru gara-gara si A ngeyel, si A ngotot, mana buktinya kalau ini punya kamu? Atau mana buktinya, tolong sumpah kalau memang ini punya kamu. Li'annahu la munazi'un lahu fa iza wasafaha fa innahu la yutalabu bil bayyinah. Sehingga begitu dia sudah mendeskripsikan, merincikan, tidak perlu lagi diminta-minta bayyinah. Buktinya mana? Kalau ini punya kamu. Apalagi sampai disuruh kamu belinya tahun berapa, pakai berapa nomor invoice-nya. Lah mumet. Pusing kita kan. Kita aja sendiri beli barang nih, beli HP lah misalkan. Coba kalau ditanya, HP kita secara transaksi dulu, masih simpan enggak invoice-nya? Enggak simpan kita. Mungkin ada di kotak HP-nya ada mungkin. Nah, kadang tinta faktur itu dia seiring berjalannya waktu hilang. Jadi begitu kita buka nih, kita lihat kotaknya ada, kertas fakturnya ada, tapi tulisannya udah nggak ada, polos sudah. Coba berapa nomor invoice-nya? Nggak hafal lah. Kecuali kita belinya online ya di marketplace, ya mungkin bisa dilacak tuh riwayat transaksinya. Ketemu nih, bisa kalau begitu kan. Kalau kita belinya offline ataupun tadi
dibeliin orang. Gimana caranya? Nomor invoice dan yang lainnya. Nah, kemudian di sini dikatakan tidak ada munazi ketika dia menyebutkan fa'inahu la yutalab bil bayina ma'ihtimali. Nah, memang di sini ada kemungkinan, kata syekhnya, ada kemungkinan memang. Apa kemungkinannya? Bahwa dia bukan pemilik. Mungkin nggak orang yang bukan pemilik bisa menyebutkan deskripsi secara detail? Mungkin. Apa contohnya? Contohnya misalnya, orang ini teman dekat. Nah, ada teman dekat nih, si B dengan si C. Barangnya punya si C sebenarnya, tapi si B ini teman dekatnya si C. Jadi ada apa-apa tuh C ya ceritanya ke B. Bahkan si B itu tahu persis yang hilang dari C itu barangnya seperti apa, speknya bagaimana, B tahu. Pertanyaannya, bisa nggak si B nyebutin? Bisa. Rinci bisa dia. Atau misalnya si B ini karyawannya, drivernya mungkin, atau staffnya si C. Jadi si barang ini atau barang yang hilang itu punya bosnya, punya si C tadi. Tapi karena si B ini sehari-harinya setiap hari bekerja dengan si C, dia tahu detail barangnya, bisa nggak dia nyebutin? Bisa. Nah, kalau di buku di sini disebutkan ma'ihtimali an yakuna ghair malik laha indal mutalabah, dia tidak berstatus sebagai pemilik saat dia menuntut, saat dia meminta itu, li'annahu ba'aha masalan. Nah, kalau di sini yang dikasih contoh itu sudah lepas statusnya sebagai pemilik gara-gara dijual. Jadi dia punya apa, misalkan gelas gitu kan, atau barang yang ini sama dia dijual. Berarti ketika ini dilepas, pensil lah, dijual pensilnya, berarti kan bukan punya pemilik lagi, punya temennya yang beli gitu kan, atau punya orang yang beli. Hilang nih kemudian, bisa nggak kita sebutin deskripsi detail? Bisa. Wada'at minal mushtari fahadzal ihtimal warid wala syakka. Dan kita tidak mengingkari ada potensi ataupun ada kemungkinan itu, kita akui memang ada. Lakin ma'ahada la nutalibu alwasifa bil bayyinah. Tapi apakah perlu kita minta bukti? Enggak perlu. Jadi cukup dengan statementnya dia, pernyataan dia tadi itu sudah cukup. Li'annal asla, karena secara defaultnya, hukum asalnya itu adalah milik dia. Baqa'u al-milk, tetap kepemilikan itu stay pada orang ini. Walaupun tadi ada potensi dijual ya, atau diwakafin misalnya. Waqad wasafaha fa wajaba daf'uha ilaihi bimuqtada as-sunnah. Jadi kalau dia sudah menyebutkan rincian deskripsinya, bisa ya sudah kita kembalikan. Idzan naqul lazima daf'uha ilaihi bighairi bayyinah wala yamin. Maka bisa kita statekan atau kita simpulkan, berarti Anda sebagai A, sebagai wajid pihak yang menemukan barang itu, kembalikan bighairi bayyinah. Tidak ada bukti kalau dia pemilik, yang penting dia bisa deskripsikan, wala yamin, tidak perlu dia disuruh bersumpah. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, wa hal lahu an yamtani'a hatta yushhida aula. Bisa enggak si A tadi, si wajid tadi atau pihak yang menemukan itu menolak? Mohon maaf Pak, sekali lagi saya mohon maaf, kata dia. Ini saya enggak bisa, beneran enggak bisa saya serahkan. Sampai Anda bisa mendatangkan saksi yang menyatakan bahwa ini emang punya Anda. Kalau Anda bisa datangkan itu, saya akan berikan. Al-jawabu laisa lahu zalik. Kalau ditanya, boleh enggak menghalangi seperti itu? Jawabannya laisa lahu zalik, tidak boleh. Li'annahu sa yukbal qauluhu fi daf'iha ila rabbiha. Karena posisi Anda sebagai A
yang mendapatkan atau menemukan barang, nanti ucapan Anda di pengadilan itu bisa diterima, bisa didengarkan dan dimenangkan ketika Anda mengatakan sudah saya berikan, serahkan kepada si robnya, si pemiliknya. Li'annahu mutabarri'un, karena kan posisi kita yang menemukan, membantu mencari orang yang punya, itu mutabarri. Kita yang dicari apa sih? Pahala kan? Yang kita lakukan apa? Ya buat melakukan kebaikan aja. Wal mutabarri yuqbalu qawluhu fi raddil aini ila malikiha. Jadi kalau posisi kita itu mutabarri dan kita bilang, Pak, barangnya sudah saya berikan, barang sudah saya serahkan, barang sudah saya kembalikan kepada pemiliknya. Wa hadza huwa al-masyhuru minal madhab. Dan ini pendapat yang populer ataupun masyhur di mazhabnya Hambali. Wa qad yuqalu lahu an yamtani'a. Dan sebagian lagi ada yang berpendapat lahu an yamtani. Anda boleh menolak hatta yuhdira bayyinata taslimiha. Jadi bisa tolak sampai orang itu menghadirkan saksi. Jadi kalau misalkan saya nggak mau ya kalau nggak ada saksi, nggak mau saya, beresiko buat saya, kata dia misalnya. Li'annahu rubbama ya'ti wasifuha yawman minad dahri wa yaqul innahu qad sabata annaka wajadta hadhihi luqatata allati hadhihi sifatuha fa'atiniha. Nah, resikonya itu kenapa? Dalam muamalah itu interaksi kita sebaiknya dilengkapi atau dikawal dengan yang namanya saksi, dengan yang namanya bukti. Jangan sampai kejadian nanti seperti ini. Orang ini sudah kita berikan barangnya, sudah kita kasih ke dia, ternyata suatu waktu dia datang lagi dan dia mengatakan, sudah terbukti kalau kamu mendapatkan barang temuan yang speknya seperti ini. Sekarang balikkan barang temuan itu ke kami, karena kami adalah pemilik. Kan kita jadi bingung ya, kenapa ditagih lagi? Kan sudah kita serahkan ke kamu, mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Saya sudah serahkan. Kalahnya di mana? Ya memang gak ada bukti waktu itu, tidak ada saksi. Tapi kalaupun dia mengatakan sudah saya kembalikan, maka sayuqbal qawluhu fid daf'i. Lakin yaqul ana uridu an ushhida li aslama minal ihdari ilal hakim. Nah, kalau memang bisa saran, ya sebaiknya lakukan yang ini. Apa yang kita lakukan? Yaitu kita menghadirkan saksi. Fungsinya apa? Agar kita selamat, agar posisi kita aman. Kalau di kemudian hari kita digugat, kalau di kemudian hari kita dituntut ke pengadilan. Au tawajjahal yamin ilayya. Nah, jadi ada tawajjuhal yamin, mungkin kita tadi disuruh sumpah atau yang lain. Enggak, saya sudah selesai urusan saya. Sudah saya berikan, sudah saya kembalikan, saya serahkan semua. Fa idza kana yulahil dzalika falahul haqqu an yaqul. Nah, kalau si A mempertimbangkan faktor ini semua tadi dan dia mohon maaf, saya nggak bisa. Kalau ini dilepas ke kamu begitu saja tanpa saksi atau tanpa bukti atau pencatatan, nggak mau saya, nggak bisa. Resiko buat saya. Maka pertanyaannya, bisa nggak atau ada nggak dia difasilitasi hak untuk itu? Jadi di sini dijawab atau dikatakan oleh Syekh, falahul haqqu an yaqul. Kamu punya hak untuk mengatakan la adfa'u hatta yuhdira syuhudan. Saya nggak akan berikan ini ke kamu sebelum dihadirkan saksi. Fungsinya apa? Yashhaduna anni dafa'tu ilaika hadhil luqatat.
Saksi yang nanti mereka melihat, mengetahui bahwa saya sudah menyerahkan, saya sudah mengembalikan ini kepada kamu. Li'alla ya'uda fayadda'i alaihi annahu lam yaqbidha minhu. Supaya tidak ada celah di kemudian hari orang ini datang lagi dan mengatakan, kok saya belum terima barang temuan saya yang kemarin ada di kamu. Putar balik fakta. Ya kita aman, ini loh saksinya, ini loh buktinya. Bahkan mungkin ada videonya di di syuting. Kemudian qauluhu was-safih was-sabi yu'arrif luqatatahuma waliyuhuma. Bagaimana jika nanti kita akan berurusan nih dengan safi, orang yang tidak cakap hukum, sobi yang masih anak-anak, maka yang mengumumkan barang yang mereka temukan jawabannya siapa? Yaitu para walinya mereka. As-safihu huwallazi la yuhsinu tasarruf fi malihi. Nah, kalau kita lihat definisi safih di sini apa? Orang yang la yuhsin, tidak baik dalam melakukan transaksi harta. Jadi orang itu ada yang dia tidak cakap, tidak kompeten untuk melakukan transaksi. Jadi bisa jadi terlalu polos ya, dalam tanda kutip, terlalu dungu misalnya, mohon maaf, atau intinya orang ini ketika disuruh transaksi nggak benar lah. Walau kana balighan ma balagha minasinin. Meskipun dia sudah balik, bahkan sudah tua, sudah dewasa, ada nggak yang tidak cakap hukum? Ada saja. Fayajibu iqamatu waliyin lahu ay limalihi. Maka kita butuh tuh ada wali yang nanti akan mengurusi ataupun menjadi penanggung jawab atas hartanya. Wasabaqa hadza fi babil hajar, dan pembahasan ini terhubung sebenarnya dengan bab al-hajar, bab tentang pembatasan transaksi ataupun pemboikotan bagi mereka-mereka yang tidak cakap hukum, karena membahayakan, memudaratkan diri mereka, harta mereka, diri orang lain dan harta orang lain. Itu tadi as-safi. Sekarang as-sabi. Was-sabiyu manduna al-bulugh. Nah, kalau dibilang yang masuk kategori sobi atau anak-anak itu mana? Yang dia belum balik. Kemudian walam yazkuril muallifu al-majnuna. Cuman memang di sini kalau kita perhatikan si penulis tidak menyebut ya. Bagaimana dengan orang yang majnun, orang yang gila ya? Lakinnahu la syakka annahu min babi aula. Nah, sebenarnya bisa kita pahami dengan qiyas aula. Yang anak-anak aja gitu kan, atau yang safih saja, ini nggak boleh atau dia tidak dianggap ketika mengumumkan ya. Apalagi nih dia itu adalah majnun. Falau anna syakhsan majnunan ata ila ahlihi yauman minad dahri wa biyadihi dhahabun fasa'aluhu faja'ala yushiru ila suq. Jadi kalau misalkan kita nih ada orang gila tiba-tiba dia bawa emas, kan akhirnya orang nanya, dapat emas dari mana ini? Terus dia yushir, dia isyarat tuh dari pasar tuh. Namanya orang dalam tanda kutip gila ya. Fahadhihi tu'arraf luqatatuhu, maka nanti akan diumumkanlah temuan-temuan yang dia dapatkan. Ala annahu rubbama yuqal innal majnuna yakhtalifu anis sobi. Bahkan ada yang mengatakan orang gila itu sebenarnya beda loh dengan anak-anak, dengan orang safi. Fasobiyu ya'rif. Jadi kalau kita berinteraksi dengan anak-anak, orang yang belum balik itu, sebenarnya dia nalarnya jalan, ngerti dia. Kita tanya, "Dek, kamu dapat gelas dari mana, Dek?" "Oh, dari rumah teman." "Oh, dari sekolah." "Oh, dari tetangga." "Oh, dari pasar." Tahu dia, dan dia bisa menginformasikan kepada kita asal-usul benda yang dia bawa pulang itu. Wa idza qila lahu min aina, makanya untuk anak-anak di sini dikatakan kalau kita tanya ke dia, "Kamu dari mana?"
Qala wajadtuha fil makanil fulani. Terus anak kecil ini bilang, ini bu dapat tadi di sana pinggir jalan gitu kan. Wal majnunu la ya'rif. Sedangkan orang gila levelnya lebih parah lagi. Gak tahu dia, gak nalar, gak jalan nalarnya. Terganggu kan kesehatannya, pikirannya. Faqad yakunu, bisa saja nih si orang ini saraqaha min baitin aw istalabal huli min labisati. Bisa aja orang gila ini dapat emas itu karena mencuri di rumah warga, atau dia merampas ataupun menarik paksa perhiasan dari penggunanya. Wa alaihi fala yakunu luqatah lakinnahu fil haqiqah fi hukmil luqatah. Nah, kalau seperti ini nanti dia tidak dianggap luqatah, tapi secara hakikatnya dia punya hukum yang semisal ataupun yang mirip dengan luqatah. Wa qauluhu, dan kemudian yang berikutnya yu'arrif luqatatahuma waliyuhuma. Siapa yang mengumumkan, siapa yang menginfokan? Jawabannya adalah walinya mereka. Dan ini sifatnya ai wujuban, katanya. Wajib. Wujuban. Fayunshidu wa yaqulu masalan man dha'a lahul mal al-fulani. Dan nanti diumumkanlah oleh wali dari Majnun, wali dari si Sobi, wali dari si Safih ini. Ayo yang merasa kehilangan barang ini siapa, gitu kan. Dia hanya sebut jenisnya saja. Ada enggak yang kehilangan dompet, atau ada yang kehilangan mungkin pensil dan seterusnya. Fa idza jaa talibuhu wa wasafahu lazima daf'uhu ilaihi. Dan kalau misalkan yang mencari datang nih konfirmasi, Pak, katanya Bapak kemarin dapat barang ini ya. Iya, anak saya sebenarnya, mungkin keluarga saya tuh kemarin yang Pak pulang. Cuman ya karena dia kondisinya sakit atau kondisinya masih anak-anak, belum paham, dibawa pulang sama dia. Nah, fa idza jaa talibuhu wa wasafahu lazima daf'uhu ilaihi. Ya sudah, kita kembalikanlah barangnya. Kalau memang ada yang datang dan mengatakan itu punya saya. Wa zahiru kalamil muallif annahu law arrafaha as-sabiyyu lam yujzi. Jadi secara zahir, kalau kita perhatikan tadi ucapannya, ini kalau pengumumannya gitu ya, disampaikan oleh si anak-anak ini, si Sobi ini, lam yujzi, tidak dianggap, tidak berlaku. Walau arrafaha as-safihu lam yujzi, atau ini diumumkan, diinformasikan oleh orang yang safih, orang yang secara kecakapan terhadap transaksi tidak cakap. Wadzalika li'anna an-nasa la yasiquna biqauli sobi. Kenapa enggak dianggap? Kenapa tidak diakui? Sederhana sekali jawabannya, karena orang enggak percaya ke anak-anak. Apalagi ke safih tadi. Apalagi ke orang gila. Faqad yuhjim sahibuha aniddi'aiha li'annahu yadhunnu anna sabiyya yal'ab. Dan orang apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, mereka akan berpikiran ini anak-anak. Dan orang enggak percaya dia omong apa. Maka yang mereka pikirkan apa? Normalnya kita lah. Ketika ada anak-anak kok masih SD, masih usia berapa, mengumumkan sesuatu yang nilainya mahal ataupun barang yang hilang tadi, ini seolah dia main-main gitu, kayak main-main ya anak. Falidzalika naqul, makanya kita katakan yajibu an yu'arrifaha al-wali.
Makanya peran dan tugas itu dimainkan ataupun digantikan oleh walinya. Wa ta'rifus safih awis sobi la yakfi. Makanya kalau sekedar diumumkan ataupun disampaikan oleh si sobi ini enggak cukup. Jadi kalau anak-anak ataupun orang safi tadi yang mengumumkan ini tidak cukup. Amma as-sobi fawadih. Kalau kita bicara kenapa anak-anak kok tidak diakui, ya jelas anak-anak kan. Wa amma as-safih fa fi nafsi minhu syai'. Adapun orang yang safih kenapa kok enggak boleh? Ada yang ganjil enggak sih gitu loh. Li'anna safiha laisa kasobi. Safih itu kan beda dengan sobi kan. Orang yang terganggu atau orang yang tidak cakap hukum itu beda dengan anak-anak. Jadi tidak cakap hukumnya karena safih ya, bukan karena dia sobi. Wa kullun nas idza ra'aw hadzal rajula al-baligh al-mutalahi yu'arrif luqatatan. Jadi misalkan nih ada orang yang sudah sepuh ya, orang yang sudah tua. Kemudian dia ngumumkan nih, siapa yang kehilangan A, siapa yang kehilangan B ini. Dan dia mungkin secara jenggot gitu ya. Jenggotnya ini lebat, tebal, apalagi sampai putih-putih sudah. Kira-kira percaya nggak kita kalau dia ngumumkan? Percaya kita. Dia bilang, siapa yang kehilangan pensil di sekitaran jalan ini? Orang kayaknya emang kakek ini dapat deh, atau bapak ini gitu kan. Walaupun secara tinjauan muamalah mungkin dia orang yang safi. Tapi maksudnya safi itu kan tidak mesti anak-anak kan. Orang dewasa bisa safi. Jadi dia ini kalau di dalam beberapa transaksi dia nggak bisa lakuin karena dia tidak cakap. Wa kullun nasi idza ra'aw hadzal rajula al-baligha. Nah, orang ketika melihat yang tadi itu ya mereka akan percaya. Bahkan yab'ud an yadhunna annahu yatala'ab. Kayaknya hampir-hampir mustahil ya, atau hampir tidak mungkin rasanya kita anggap orang ini lagi main-main. Ini udah tua loh bapak nih. Masa iya dia main-main, kan gak lucu gitu. Fa in tammatis sunnah, fa in tammatis sana walam ya'ti ahadun li hadhihi luqatati fa innaha takunu lil wajidi walau kana safihan aw saghiran. Nah, sekarang kalau sudah genap nih setahun dan belum ada satupun yang datang untuk mengklaim barang temuan itu, maka apa yang dilakukan oleh al-wajid, pihak yang menemukan atau si A tadi, walau kana safihan aw saghiran fa innaha takunu lil wajid. Ini sudah untuk Anda yang menemukan, karena Anda sudah umumkan selama setahun enggak ketemu siapa yang dapat. Siapa yang punya. Ya sudah, ini punya Anda walaupun Anda safi, walaupun Anda anak-anak. Jadi bisa seperti itu. Wa man taraka hayawanan. Nah, ini sekarang kasusnya pindah ke hewan. Ada orang meninggalkan, mengabaikan, mencampakkan hewannya di falah, di tempat yang luas, di gurun ya, di padang pasir, tempat tandus. Kenapa? Lin qita'ihi au ajza rabbihi anhu. Jadi gara-gara apa? Gara-gara inqita'. Ya, saya memang ingin buang. Atau saya sudah tidak mampu untuk membawa ini pulang misalnya. Kalau nanti ditemukan malakahu akhiduhu, maka bisa dimiliki oleh pihak yang menemukan hewan ini. Al-haqahu al-muallifu fi babil luqatah li'annahu syabihun biha. Kenapa sih bab ini ataupun permasalahan ini malah dimasukkan ke bab luqatah? Jawabannya disebutkan
karena ini punya kemiripan, dia punya syabih dengan kasus luqatah. Misalu dzalik insanun ma'ahu hayawanun. Ada orang kemudian dia punya hewan, misalnya unta atau baqarah, sapi atau syah, kambing, in qata'a wa sara la yamshi. Misalkan sama dia emang udah mau dibuang gitu ya, karena memang sudah afkir gitu ya, sudah pensiun, sudah lewat lah masa pakainya. Bahkan ini sudah nggak bisa berjalan. Fatarakahu rabbuhu raghbatan anhu. Ditinggal sama yang punya, gara-gara dia sudah nggak selera, dia sudah tidak tertarik lagi, dia sudah tidak mau ngurusin. Fahuwa liman wajadahu, maka ini nanti akan menjadi milik orang yang menemukan. Wa aslu hadza, dan yang menjadi pondasi atau yang menjadi dasar dari poin tadi apa? Hadisu Jabir, hadisnya Jabir radhiyallahu anhu annahu kana ala jamalin lahu fa'aya fa'arada an yusayyibahu. Jadi kisahnya Jabir, beliau mengatakan saya dulu pakai unta yang sudah tua ya, a'ya, dan saya mau yusayyibah, saya mau lepaskan dia. Udahlah kamu hidup sendiri sana ya, kamu tidak jadi milik saya lagi, saya kembalikan kamu ke alam, terserah kamu, hidup sana terserah. Walakin lawidda'a malikuhu annahu lam yatrukhu rakbatan anhu. Oke, itu kemungkinan satu tadi. Sekarang kemungkinan dua. Bagaimana jika pemilik hewan tadi mengklaim, Pak, saya tidak melepaskan tuh hewan ya. Maksudnya tidak melepaskan, saya tidak meninggalkan itu gara-gara saya nggak mau gitu. Lakin akan tetapi tarakahu liyarji ilaihi, saya biarkan, nanti saya mau jemput Pak. Oke, jadi saya memang sengaja tinggal dulu, nanti saya balik lagi, saya jemput. Bukan saya lepas terus saya buang lalu kemudian biar aja dia mati, enggak. Bi an yu'alijahu hatta yaqwa wa yasir binafsi, supaya dia bisa istirahat. Dia istirahat, nanti kembali pulih kekuatannya, baru bisa jalan sendiri. Saya enggak kuat gendong. Fal aslu. Nah, sekarang bagaimana kalau si pemilik hewan mengklaim begitu? Kalau yang tadi yang pertama, dia kan bilang, emang mau saya buang itu? Mau kamu kutip, silakan kutip lah. Kamu ambil boleh. Kalau yang ini dia bilang enggak, saya enggak buang itu. Dan di sini dikatakan kalau bicara hukum asal, fal aslu hurmatul mal. Hukum asalnya harta seseorang itu hurmah, terhormat, terjaga. Tidak bisa diklaim atau ditarik sepihak. Wa ala hadza faman wajadahu, maka dari itu siapapun yang mendapati hewan itu atau hewan tadi, wa akhadahu, lalu dia ambil ala annahu milku, dengan dalih ini punya saya, berarti yatman, kamu ganti rugi. Idza da'a sahibuhu annahu tarakahu liyarji'a ilaihi. Jadi jangan sembarang-sembarang ya. Karena kita bisa disuruh ganti rugi jika pemilik aslinya datang dan mengklaim atau mengatakan, saya tidak buang loh, kok kamu kutip, kok kamu ambil. Nah, saya jadi teringat beberapa kasus ya di masyarakat kaitannya dengan pemulung misalnya, ataupun orang yang mencari barang-barang bekas, dan di sebagian RT RW itu bahkan dibuat plang ya, pemulung dilarang masuk. Sebenarnya orang itu tidak masalah dengan pemulung. Silakan Anda mulung, Anda butuh apa, boleh tuh bongkar, ambil di tong sampah, dicek, mungkin ada yang bisa Anda manfaatkan. Cuman tolonglah gitu kan. Jadi warga itu apa yang mereka harapkan? Ya kamu sama-sama paham gitu loh. Punya sedikit perasaan aja, nggak usah banyak. Abis nih kamu bongkar, ikat lagi tuh plastiknya. Abis kamu bongkar, tolong dirapikan lagi. Itu saja sebenarnya kan. Dan ada juga memang tambahannya, yang mereka harapkan apa? Janganlah tangannya ini nakal. Bentuk kenakalannya apa? Ada barang tuh di dalam pagar, sekalian dibawa.
Ada benda yang mungkin tidak di tong sampah, diamankan juga. Ini gimana konsepnya? Ini saya masih pakai loh, saya masih butuh. Jangan mentang-mentang rumah sepi, nggak ada orang, kamu tarik-tarik aja tuh. Enggak, kalau kamu mau mulung, silakan mulung yang itu tuh, yang ada di tempat sampah, diambil. Mungkin ada botol, ada kertas, ada hal-hal yang berfaedah, bisa jadi duit, itu saja. Adapun yang barang-barang di dalam tadi, itu kan bukan ditinggalkan oleh yang punya untuk dibuang kan. Ya namanya wajar ya, kita punya pagar gitu kan, di rumah ada pagar. Kadang kayak mungkin ada cangkul mungkin di dalam di halaman rumah kita. Mungkin di halaman rumah kita ada sendal, ada apalagi misalkan benda-benda yang itu kita pakai. Kan kadang nggak selalu kita letak di kamar kan. Nggak semuanya dimasukin rumah juga kan. Ada hal-hal yang ya udah di luar, emang di luar. Nah ini tolong jangan diangkut juga. Dikira barang rongsok apa gimana? Ini bukan barang rongsok. Nah, itu hati-hati, kadang sebagian pemulung tuh dalam tanda kutip agak nakal. Nakal lu di tong sampah kosong kata dia. Ya berarti belum rezeki. Jangan pula di tong sampah kosong nggak ada yang berharga kamu angkat pula dinamo orang gitu ya. Kamu angkat pula mesin orang. Ini kacau nanti. Besi bekas gitu. Nah ini hati-hati. Apalagi ada rumah yang tidak berpagar. Nih kadang pemulung itu sembarangan. Dia ke dapur-dapur tuh, ke belakang-belakang. Ya kalau nggak ada orangnya permisi lah. Atau kalau nggak ada orangnya ya nggak bisa permisi ya. Maksudnya jangan maksain ke belakang. Kecuali ada orangnya, tanya, mohon izin. Di sini kira-kira ada nggak barang rongsok ataupun barang bekas yang nggak kepake, bisa saya ambil. Nah, tapi kalau nggak ada izin, nggak ada konfirmasi, main nyelonong aja, kan kita nggak tahu barang itu ditumpuk di situ atau dibiarkan di situ oleh yang punya, emang ingin dibuang apa enggak. Hati-hati. Lakin, nah kembali ke sini tadi. Idza alimna bil qara'in al-qawiyya annahu tarakahu ragbatan anhu. Kecuali memang ada indikator ya. Kita punya, kalau ini konteksnya tadi hewan yang dibiarkan di alam tadi itu. Kita punya indikasi-indikasi ini emang dilepas tuh, ditinggalin. Dan la hajah lahu fihi, emang udah enggak dibutuhin lagi tuh sama tuannya. Oke, bisa kalau seperti itu. Nah, kita bisa buktikan ya, ataupun ada alasan ataupun ada indikator yang seperti tadi. Kama law kana al-hayawan hazilan jiddan, misalnya dia kurus gitu kan, ditelantarin, la yasluh lizabhi, kayaknya disembelih nggak enak juga, nggak ada lagi dagingnya, tinggal tulang sama kulit. Walalir rukub, disembelih nggak enak, kalau hewan ya, konteksnya hewan ya, ditunggangi nggak bisa gitu. Ini kalau konteksnya dia tunggangan. La yasluh li syai'in abadan, tidak dipakai itu apa-apa, nggak bisa itu gitu. Fahuna nakul yamlikuhu akhiduhu. Kecuali, nah kembali lagi tuh kasus pemulung. Kalau barangnya emang udah diletak di tong sampah tuh, silakanlah Anda ambil kan, kardus kah, atau emang sudah ditempatkan di mana orang tahu ini tempat sampah. Kalau diletak di situ artinya udah nggak dipakai itu. Galon misalnya, ambillah situ kan. Au ajza rabbihi anhu, yakni anal hayawan lam yanqati. Jadi kalau tadi misalkan si pemiliknya belum bisa tuh ngurus, belum bisa bawa, atau sengaja ditinggal. Nah, kadang ada hewan-hewan yang dia nasyid, masih semangat, masih kuat, ajiza anhu. Cuman kadang ada hewan itu agak nakal ya. Kita gak bisa lagi dikendaliin. Udah jalan aja dia sendiri gitu kan. Disuruh pulang nggak mau pulang, ditarik dia marah, tendang-tendangnya kita. Nah, jika seperti itu, wa aba an yadhhab, ini dia tamarrad ala sahibihi, wa aba an yadhhab, dia aja ayo kita terek, kita geret-geret, nggak mau dia. Sebenarnya kan kita pengen ajak dia pulang. Cuman daripada nanti ribut, udah capek kita nih, udah capek nih ngurusi dia. Udahlah, terserah kamu lah gitu kan. Fa innahu yamlikuhu akhiduhu. Nah, di sini dikatakan bisa dimiliki oleh yang ngambil. Li anna sahibahu tarakahu ajzan anhu. Itu pendapat pertama. Tapi ada pendapat kedua untuk kasus yang seperti ini. Katanya
anna wajidahu la yamlikuhu. Anda nggak bisa mengklaim itu jadi milik Anda hanya gara-gara hewan ini nggak mau diajak pulang. Diajak pulang nggak mau dia. Bal yabqa alam milki sahibihi. Nah, menurut pendapat kedua itu tetap milik yang A tadi, milik yang punya. Li'annahu lam yatrukhu, saya tidak meninggalkan itu dalam artian saya udah nggak butuh lagi, bukan. Nah, terus bagaimana dengan orang yang mendapatinya tadi? Anda berhak mendapat ujratul misal, upah yang semisal, upah yang wajar. Hadza mabniun ala ma sabaqa, ini berdasarkan apa yang sudah berlalu, yaitu man anqadha mala syakhsin, pada saat kita membahas siapa yang menyelamatkan harta orang lain dari kehancuran, maka dia berhak minta. Boleh dia minta upah wajar. Ada pendapat yang ketiga, di sini dikatakan, dan ini pendapat yang rajih kata Syekh, annahu yufarriq baina tarkihi ajzan wa man tarakahu. Jadi kita bedakan man tarakahu ajzan wa man tarakahu linqita'ihi. Ditinggalkan karena ini nggak bisa dibawa pulang nih, ribut sama hewannya, atau emang udah dibiarkan pengen udah mati aja gitu kan. Nah, faman tarakahu linqita'ihi malakahu akhidu. Adapun yang tadi udah dibuang, nggak dipakai lagi, boleh Anda klaim dan itu jadi milik Anda. Ya sama lah seperti barang, kita punya barang udah nggak dipakai, toples, apa, kursi gitu kan, letak tong sampah. Nah, ambil silakan. Bagus nggak? Mesti bagus. Cuman kadang orang kan barangnya kepenuhan sudah di rumahnya mungkin. Tapi kalau dia sebenarnya tidak buang itu, masih butuhkan ya, ini tidak menjadi milik yang mendapatkan. Kemudian amal mata fa innahu limaliki. Bagaimana dengan barang-barang yang ada pada hewan? Karena hewan itu kadang ada yang di di punggungnya gitu kan. Itu ada barang-barangnya, ada bekal dan yang lainnya. Kalau seperti ini punya si pemilik. Tarakahu bil falah fa inna man ahdarahu ilaihi laisa lahu ujrah. Jadi kalau Anda datang nih, Pak, katanya barang ini punya Bapak ya? Iya, punya saya. Dikasihkan tuh. Berhak enggak saya minta upah? Enggak berhak. Kecuali ahdarahu inqadzan lahu minadh-dhaya. Kecuali itu kita cari atau kita bawakan untuk menyelamatkan dia dari kehancuran. Tadi Pak di sana itu ada kebakaran atau di sana ada longsor, makanya ini saya amankan. Nah, dari aktivitas dia mengamankan itu, boleh dia minta upah. Apa farq bainal mata wal hayawan? Apa bedanya? Perbedaannya, kalau hewan ini, al hayawan yahlik, dia bisa mati kan, bisa hancur, bisa lebih makhluk hidup ini lebih gampang mati kan. Apalagi tadi di padang pasir yang gak ada air. Kecuali unta, kalau unta ya oke lah. Daya tahannya masih aman dia kan. Selain unta, kalau nggak ketolong dia nggak dapat air, ya matilah. Nah, bakiyal abdul abik, bagaimana sekarang budak yang kabur? Kalau misalnya ajizaan husaiduhu fahal yakunu lil wajid, kabur dia dan si tuannya ini, si pemiliknya nggak bisa tuh untuk ngejar dia lagi. Wes kabur pokoknya sudah. La walakin, nah apakah menjadi otomatis jadi milik yang mendapatkan si budak? Jawabannya tidak. Anda kalau bisa nangkap dia, Anda kembalikan, Anda berhak dapat upah. Wal farqu bainahu wa bainal hayawan annal abda yumkinuhu an yukhlis nafsahu. Kalau budak itu kan dia bisa menolong dirinya kan. Ya cari makan pintar lah dia gitu ya, cari. Kalau misalkan apalagi tidak berada dalam kondisi yang tanpa air. Tanpa air pun dia bisa berupaya kok di gurun misalkan. Fasahibuhu idza tarakaha lam yatrukhu ya'san bil kulliyah li'annahu yastati an yukhlis nafsahu falaisa kal hayawan. Jadi dia enggak sama persis seperti hewan karena kemampuan untuk survive gitu ya, untuk bertahan hidup tuh secara bawaan ada harusnya. Faman wajadahu fahuwa limalikihi walakin lahu ujratul misal. Tapi kalau nanti Anda menemukan ada budak kabur, Anda bawa, siapa tuan kamu? Kok kamu kabur? Kok kamu lari? Kita bawa tuh ke tuannya. Kita berhak dapat ujratul misal. Kemudian waman ukhiza na'luhu wa nahuhu wa wajada maudi'ahu ghairahu fa luqatatun. Nah, ini menarik nih.
pembahasan ini nanti kaitannya dengan sandal hilang dicuri orang. Apakah kalau nanti kita temukan sandal lain di situ bisa kita ambil? Itu insya Allah kita bahas di sesi yang berikutnya saja. Yang ini kita cukupkan dulu untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedahnya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.